Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai chapter 4, yaitu Consolidation Technique and Procedure. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Sebelum membahas hasil diskusi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anggi Dwi Ratsmawati dengan NPM akhir 078, lalu ada Kenji Akam Aruji dengan NPM akhir 088, lalu ada Angela Rosafin dengan NPM 231, lalu ada M. Ridho Alam NPM 300, lalu ada Rizky Nasrullah Cahayanto NPM 356. Baik, di sini saya akan membahas mengenai konsolidasi dengan metode ekuitas, yaitu untuk anak perusahaan bisa menjelaskan prosedur dasar yang digunakan untuk mengkonsolidasi laporan keuangan perusahaan afiliasi. Nah, di tabel yang tercantum ini termasuk metode ekuitas buku kerja untuk tahunan akuisisi. Entry penyesuaian dan eliminasi yang muncul di kertas kerja tidak mempengaruhi akun buku besar induk atau anak perusahaan. Penyesuaian atau eliminasi akun atau saldo berarti bahwa jumlah yang tercantum dalam kolom perusahaan terpisah pada kertas kerja. Yang pertama itu disesuaikan sebelum dimasukkan ke dalam kolom laporan konsolidasi atau dieliminasi dan tidak muncul dalam kolom laporan konsolidasi. Di sini ada urutan entry kertas kerja. Yang pertama ada penyesuaian untuk kesalahan dan kelalaian dalam laporan keuangan entitas induk dan entitas anak yang terpisah. Lalu penyesuaian untuk mengeliminasi laba dan rugi antar perusahaan. Penyesuaian untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen dari entitas anak dan menyesuaikan penyertaan pada entitas anak ke saldo awal periode. Penyesuaian untuk mencatat bagian kepentingan non pengendali atas laba dan dividen entitas anak. Mengeliminasi investasi resiprokal pada entitas anak dan saldo ekuitas entitas anak. Mencatat dan mengamortisasi selisih nilai wajar dari langkah yang nomor 5, yaitu mengeliminasi investasi resiprokal pada entitas anak dan saldo ekuitas entitas anak. Yang ketujuh, mengeliminasi saldo resiprokal lainnya seperti piutang, utang antar perusahaan, pendapatan dan beban, dan seterusnya. Lalu di samping ada neraca untuk laba ditahan konsolidasi. Nah, ini adalah cara menghitung jumlah neraca untuk laba ditahan konsolidasi. Nah, laba ditahan konsolidasi awal ditambah dengan bagian pengendali atas laba bersih konsolidasi atau bisa dikurangi dengan bagian pengendali atas rugi bersih konsolidasi. Lalu bisa dikurangi dengan dividen perusahaan induk. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyusunan kertas kerja konsolidasi tahun-tahun setelah akuisisi. Jadi di sini langkah-langkah yang bisa diambil dalam konsolidasi tahun-tahun setelah akuisisi ini ada 5 langkah utama yang harus dilakukan. Yang pertama, eliminasi pendapatan dan dividen anak perusahaan. Jadi dia ini akan menghapus akun income from subsidiary di laporan induk dan mengeliminasi dividen yang diterima induk dari anak perusahaan. Lalu yang kedua, penyesuaian investasi di anak perusahaan. Ini akan mengembalikan akun investasi ke saldo awal tahun sebelum penyesuaian tahun berjalan. Lalu yang ketiga, perhitungan kepentingan non pengendali, dan ini akan menghitung bagian laba dan ekuitas yang dimiliki pemegang saham non pengendali. Yang keempat, amortisasi nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Ini mengalokasikan kelebihan harga akuisisi pada aset yang diperoleh dan mengamortisasi aset tidak berwujud seperti paten atau goodwill. Lalu yang kelima, mengeliminasi saldo timbal balik. Jadi ini akan menghapus transaksi utang piutang antara induk dan anak perusahaan, lalu mengeliminasi pendapatan dan beban antar perusahaan itu sendiri.
Ini ada beberapa contoh jurnal eliminasi. Jadi ini jurnal eliminasi ini yang umum digunakan dalam proses konsolidasi perusahaan. Yang pertama, untuk mengeliminasi pendapatan anak perusahaan. Jadi jurnal ini akan menghapus pendapatan yang diakui oleh induk dari anak perusahaan karena dalam laporan konsolidasi pendapatan ini tidak boleh muncul secara terpisah. Jadi dicatat sebagai income from son atau from perusahaan anak pada dividen dan investment in subsidiary atau perusahaan anak sendiri. Lalu yang kedua, penyesuaian kepentingan non pengendali. Jadi jurnal ini akan mencerminkan bagian laba yang menjadi hak pemegang saham minoritas dan dividen yang mereka terima. Ini bisa dicatat dengan non controlling interest share pada dividen dan non controlling interest. Jurnal yang ketiga ini mengeliminasi investasi dan ekuitas anak perusahaan. Jadi jurnal ini digunakan untuk menghapus akun investasi induk di anak perusahaan serta mencatat ekuitas awal anak perusahaan dalam laporan konsolidasi. Ini dicatat sebagai retained earnings, capital stock, dan patents pada investment in son atau anak dan non-controlling interest. Lalu yang keempat, ada amortisasi nilai wajar bersih yang akan diperoleh. Jadi jika dalam akuisisi terdapat aset yang dicatat dengan nilai lebih tinggi dari nilai bukunya, maka aset tersebut perlu diamortisasi. Ini dicatat sebagai expense pada patents. Berikut adalah contoh kertas kerja konsolidasi yang saya sederhanakan dari e-book yang sudah disertakan. Nah, jadi kertas kerja ini menunjukkan bahwa investasi di anak perusahaan itu akan dieliminasi dan laba ditahan induk akan disesuaikan jika menggunakan metode biaya. Lalu kepentingan non pengendali dihitung dan disertakan dalam laporan konsolidasi. Baik, di sini ada bab bagian menemukan kesalahan dalam neraca konsolidasi. Bagian terakhir yang harus diselesaikan dalam kerja konsolidasi adalah neraca konsolidasi. Nah, kebanyakan kesalahan dalam proses konsolidasi laporan keuangan akan terlihat ketika neraca konsolidasi itu tidak seimbang. Jika neraca tidak seimbang atau tidak balance, maka setelah dihitung ulang, kita perlu memeriksa setiap item satu persatu untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Nah, beberapa kesalahan yang terjadi adalah yang pertama, kelalaian dalam mencantumkan kepentingan non pengendali. Yang kedua, ada ketidakseimbangan debit dan kredit dalam entry kelas kerja. Nah, berikut ada aset kelebihan yang diterapkan untuk menentukan aktiva bersih yang dapat diikuti. Menurut JAAB, mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan alokasi harga pembelian dari anak perusahaan yang diakuisisi, terutama terkait dengan goodwill dan aset tidak berwujud lainnya. Pada tahun akuisisi, perusahaan harus melaporkan nilai wajar dari aset yang diakuisisi, neraca ringkas, dan total alokasi ke kategori utama aset dan kewajiban. Nah, goodwill harus ditampilkan sebagai pos terpisah dalam neraca jika jumlahnya material. Sebagai contoh, GE melaporkan goodwill sebesar 76.553 miliar USD dan hasil tidak berwujud lainnya sebesar 14.156 miliar USD pada tahun 2014. Nah, pencatatan terpisah ini itu mencerminkan persyaratan pengungkapan baru menurut JAAB. Baik, di sini ada konsolidasi pada saat akuisisi. Nah, itu menunjukkan kelas kerja neraca konsolidasi untuk home corporation dan anak perusahaan segera setelah kombinasi bisnis pada tanggal 31 Desember tahun 2016. Alokasi kelebihan nilai wajar cukup kompleks sehingga menggunakan akun kelebihan yang belum diamortisasi dalam kelas kerja. Entry kelas kerja pertama, menghilangkan rekening investasi di Sun dan ekuitas pemegang saham Sun. Memasukkan kepentingan non pengendali sebesar 10% di Sun yang mana berdasarkan nilai wajar dan mendebit akun kelebihan yang belum diamortisasi sebesar 150 USD untuk kelebihan nilai wajar atas nilai buku. Entry kertas kerja kedua mengalokasikan kelebihan tersebut ke aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Jumlah yang dialokasikan dalam entry kertas kerja kedua adalah jumlah asli karena PAM dan Sun sedang dikonsolidasikan segera setelah tanggal akuisisi.
Baik, yang selanjutnya di sini ada konsolidasi setelah akuisisi. Nah, yang pertama ini Sun melaporkan laba bersih sebesar 60.000 USD untuk tahun 2017 dan mendeklarasikan dividen sebesar 10.000 USD pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Nah, 20.000 USD itu total untuk tahun 2017-nya. Sun membayar dividen 1 Juni pada tanggal 1 Juli, tapi dividen 1 Desember itu belum dibayar pada tanggal 30 Desember 2017 selama tahun 2017. Nah, Sun menjual item kesetiaan yang nilai kurang, tetapi tanah dan bangunan yang dinilai kurang serta peralatan yang dinilai lebih masih digunakan oleh Sun pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal akuisisi, bangunan memiliki masa manfaatnya 20 tahun dan peralatan 10 tahun. Selama 2017, Sun meminjam 20.000 USD dari PAM dengan catatan tanpa bunga. Sun melunasi catatan tersebut pada tanggal 30 Desember, akan tetapi cek pembayaran kepada PAM masih dalam perjalanan dan tidak tercermin dalam neraca terpisah. PAM pada tanggal 31 Desember 2017 dan PAM itu membuat entry jurnal berikut pada tahun 2017 untuk mencatat investasinya di Sun, seperti yang terlihat di sisi kiri ini. Nah, entry ini itu menunjukkan bahwa PAM telah menggunakan konsolidasi satu garis dalam mencatat pendapatan 43.200 USD dari Sun untuk 2017. Akan tetapi gagal karena mengenali deklarasi dividen 1 Desember dari Sun. Oleh karena itu, PAM telah melebih-lebihkan investasinya di Sun pada tanggal 31 Desember tahun 2017 sebesar 9.000 USD, yang mana 90% dari deklarasi dividen dari 10.000 USD Sun pada tanggal 1 Desember. Kelas kerja konsolidasi untuk POM dan anak perusahaan untuk tahun 2011 adalah poin 44 menunjukkan investasi PAM di Sun sebesar 394.200. Nah, 390.000 itu biaya tambahan 43.200, pendapatan dikurangi 9.000 dividen yang diterima. Sedangkan jumlah yang benar adalah 385.200 US dollar. Kelebihan ini terkoreksi dalam entry kelas kerja A pada exhibit 44. Nah, kelas kerja A itu yang sebelah kanan atas. Nah, entry ini berbeda dari entry kertas kerja sebelumnya karena ini merupakan penyesuaian nyata yang juga harus dicatat dalam buku PAM. Nah, untuk entry kelas kerja B yang kanan bawah itu menyesuaikan untuk 20.000 USD cash dalam perjalanan dari Sun ke PAM pada tanggal 31 Desember tahun 2017. Nah, entry kertas kerja. Entry kelas kerja B merupakan penyesuaian nyata. PAM mencatat entry ini dalam buku terpisahnya serta dalam kelas kerja konsolidasi. Jika PAM gagal mencatat entry A dan B sebagai entry koreksi dalam buku terpisahnya, entry tersebut akan dicatat dalam proses normal pada tahun 2018 ketika PAM menerima cek dividen sebesar 9.000 USD dan pelunasan catatan sebesar 20.000 USD dari Sun. Penting untuk selalu meninjau transaksi akhir tahun antar afiliasi untuk memastikan bahwa catatan induk dan anak perusahaan mencerminkan peristiwa ini dengan benar. Selanjutnya ada laporan arus kas saat terjadinya konsolidasi. Mana laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan perubahan kas dan setara kas dalam suatu periode. Nah, dalam konteks konsolidasi ini, laporan arus kas harus mencerminkan transaksi yang terjadi dalam kelompok perusahaan antara parent dan subsidiaries sebagai suatu entitas ekonomi. Lalu adapun prinsip konsolidasi dalam laporan arus kas. Yang pertama itu pada tanggal konsolidasi, yang mana penyusunan laporan arus kas dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama ada penghapusan transaksi perusahaan, yang mana transaksi antar perusahaan dalam kelompok usahanya, misalkan pembayaran utang dan piutang antara induk dan anak, itu harus dieliminasi agar tidak menyebabkan duplikasi dalam laporan arus kas konsolidasi. Lalu yang kedua ada pengaruh akuisisi dan pelepasan anak perusahaan. Nah, jika terjadi akuisisi dan pelepasan anak perusahaan dalam periode laporan, pengaruhnya harus disajikan dalam laporan arus kas dari aktivitas investasi. Lalu ada kas yang diperoleh atau yang dibayarkan dalam transaksi akuisisi atau pelepasan anak perusahaan harus dicantumkan secara terpisah dalam laporan. Lalu yang ketiga adalah
reklasifikasi dividen, dan pembayaran antar entitas. Yang mana ini mencakup dividen yang diterima dari anak perusahaan yang telah dikonsolidasi, tidak diakui sebagai arus kas operasional karena telah dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang mana dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham non-pengendali disajikan dalam arus kas pendanaan. Lalu yang keempat ada pengaruh kurs mata uang asing, di mana jika terdapat anak perusahaan dengan mata uang fungsional yang berbeda, maka perubahan kurs mata uang terdapat mempengaruhi saldo kas dan setara kas yang harus disajikan dalam bagian arus kas dari aktivitas pendanaan atau sebagai dampak perubahan kurs mata uang asing terhadap kas dan setara kas. Lalu yang kelima ada pelaporan dalam kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Seperti hal umumnya dalam laporan kas, yang mana arus kas dari aktivitas operasi ini meliputi penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan utama bisnis atau entitas. Lalu arus kas dari aktivitas investasi ini termasuk dalam perolehan atau pelepasan aset tetap dan investasi lain, termasuk akuisisi pelepasan anak perusahaan. Lalu yang bagian aktivitas pendanaan ini mencerminkan penerbitan saham, pembayaran dividen, serta transaksi utang dan ekuitas lainnya dalam entitas, induk dan anak. Selanjutnya ada pendapatan dividen investi dalam laporan arus kas, yang itu dibagi menjadi metode langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah metode langsung, yang mana laporan arus kas ini mencatat kas aktual yang diterima dan dikeluarkan selama periode berjalan. Yang mana catatan pendapatan dari dividen itu mencakup dividen yang diterima dari investi dicatat langsung sebagai penerimaan kas dalam aktivitas operasi. Lalu penerimaan dividen biasanya dicantumkan sebagai penerimaan dividen dari investasi. Yang metode kedua ada metode tidak langsung. Yang mana dalam metode tidak langsung seperti arus kas pada umumnya, laporan arus kas itu dimulai dari laba bersih dan disesuaikan dengan item-item non-kas serta perubahan aset dan kewajiban operasional. Yang mana cara pencatatan pendapatan dividen yang ada itu meliputi dari laba dari investi yang telah diakui dalam laporan laba rugi dihapus dalam arus kas operasi karena bukan merupakan arus kas nyata. Lalu yang kedua, dividen yang diterima dari investi dicatat sebagai penerimaan kas dalam suatu aktivitas investasi. Selanjutnya ada contoh entry dalam arus kas konsolidasi. Seperti namanya, arus kas konsolidasi sebelum bisa mencapai pelaporan arus kas konsolidasi, tentunya perusahaan memerlukan dua jenis laporan. Yang pertama adalah laporan dari penyesuaian yang telah dilakukan antara induk dan anak. Yang mana laporan penyesuaian ini meliputi nanti dari hasil kepemilikan induk. Lalu yang kedua adalah laporan posisi keuangan konsolidasi dari parent dan subs atau induk dan anak. Baru nanti setelah kedua laporan tersebut ada, baru dapat disusun arus kas dari konsolidasi dari induk dan anak tersebut. Yang mana yang di tengah ini merupakan contoh dari arus kas metode langsung, mana setelah dibuatnya arus kas metode langsung ini bisa langsung dibuatkan kertas kerja dari parents dan subs atau induk dan anak pada bagian laporan arus kasnya. Selanjutnya ini adalah untuk bagian metode tidak langsung. Seperti laporan arus kas biasa itu namanya metode tidak langsung, itu langsung dibuatkan dalam nilai dari laba bersihnya. Yang mana sama seperti contoh sebelumnya, dibutuhkan dari nilai penyesuaian dari induk dan anak, serta laporan posisi keuangan induk dan anak yang telah disesuaikan, baru bisa membuat laporan keuangan. Nah, bedanya tadi di metode tidak langsung ini, ya cuman sama seperti arus kas biasa, yaitu langsung mulai dari laba bersihnya. Nah, setelah mulai dari laba bersih, baru bisa turun ke aktivitas operasi, pendanaan investasi, lalu setelah laporan tersebut jadi langsung bisa dibuatkan nilai dari kertas kerja laporan posisi lalu setelah arus kas konsolidasi tadi jadi bagian metode tidak langsung, lalu bisa dilanjutkan ke bagian kertas kerja untuk arus kas bagian metode tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di bab ini adalah cara menyiapkan kertas kerja konsolidasi. Lalu di sini ada penjelasan rinci mengenai jurnal kertas kerja PAM yang terbagi dalam 4 bagian. Setiap bagian tersebut mewakili langkah-langkah yang dilakukan dalam proses konsolidasi
mulai dari koreksi kesalahan hingga alokasi dan amortisasi atau unamortized excess. Lalu berikut ini ada contoh jurnal penyesuaian di kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan kesalahan terkait dividen dan cash atau net receivable yang berbeda pencatatannya antara PAM sebagai induk dan SUN sebagai anak. Perlu diingat bahwa entry ini hanya muncul di kertas kerja konsolidasi dan tidak dicatat langsung di buku induk maupun anak. Nah, di sini kita harus mendebit atau mengurangi dividen payable di buku SUN dan mengkredit dividen receivable di buku PAM. Lalu hasilnya di laporan konsolidasi tidak ada akun dividen utang maupun piutang antara PAM dan SUN. Tujuannya agar di laporan konsolidasi ini tidak muncul kewajiban dan piutang yang bersifat intercompany. Lalu di sini PAM mencatat cash sebanyak 20, tapi SUN justru mencatatnya sebagai not receivable. Nah, masalahnya harusnya jika SUN mencatat not receivable artinya PAM punya not payable, tetapi PAM justru menambah saldo kas seolah-olah itu pendapatan atau setoran. Nah, di sini kita harus mengurangi not receivable di pihak SUN dan mencoret atau mengurangi cash di pihak PEM, sehingga di laporan konsolidasi tidak muncul cash yang seharusnya dicatat sebagai kewajiban PEM dan tidak ada not receivable dari SUN yang tidak diakui di buku PEM. Tujuannya adalah menyamakan pencatatan agar tidak terjadi double counting akun di laporan konsolidasi. Dalam konsolidasi ini kita ingin mengeliminasi catatan yang salah sehingga laporan akhir selaras. Lalu selanjutnya kita harus mengeliminasi penghasilan dan dividen yang berasal dari entitas anak. Tujuannya adalah menghilangkan income dari SUN yang diakui di buku PEM dan juga menghilangkan dividen dari SUN yang diakui oleh PEM, sehingga saldo investment di SUN kembali ke nilai periode awal. Di sini income SUN itu 43,2 di debit dan dividen 18,0 di debit. Lalu pada investment di SUN sebanyak 25,2 di kredit. 43,2 ini adalah untuk menghilangkan pendapatan anak di buku induk, lalu 18,0 menghilangkan dividen yang diakui oleh induk, lalu investment di SUN ini menurunkan saldo investasi ke nilai awal. Lalu setelah penyesuaian ini laba bersih dikonsolidasi hanya mencerminkan kinerja gabungan. Lalu selanjutnya yang kedua mencatat kepentingan non pengendali dalam earning dan dividen entitas anak. Jika PEM tidak memiliki 100% saham SUN, maka ada bagian laba dan dividen yang menjadi hak pemegang saham non pengendali. Di sini NCI share-nya 4,8 itu kita menempatkan di sisi beban atau pengurangan SE. Lalu dividen 2 dibayarkan kepada NCI, lalu NCI 6,8 meningkatkan ekuitas. Lalu tergantung format, kadang di kertas kerja ditampilkan terbalik. Intinya adalah memisahkan porsi laba dan dividen yang bukan milik PEM. Lalu selanjutnya mengeliminasi saldo akun investment dan ekuitas. Pada saat konsolidasi, akun investment in SUN dihapus terhadap akun ekuitas SUN. Jika harga perolehan investasi melebihi nilai buku ekuitas SUN, selisih itu dicatat sementara sebagai unamortized excess. Di sini jurnalnya adalah capital stock, modal saham 200, debit, return earning 50, debit, unamortized excess 150, debit pada investment di SUN 360, dan NCI 40 di kredit adalah sisa selisih di alokasi. Lalu hasilnya dilaporkan konsolidasi, akun investment di SUN tidak lagi terlihat karena digantikan oleh aset dan liabilitas SUN secara penuh
Lalu jurnal selanjutnya adalah mengalokasikan saldo unamortized excess sesuai dengan saldo awal tahun. Unamortized excess adalah selisih harga perolehan investasi nilai buku aset bersih. Bagian ini dialokasikan ke aset tertentu yang undervalue atau overvalue, misalnya persediaan tanah, bangunan, goodwill, dan lain-lain. Lalu di sini jurnalnya adalah COGS 10 di debit, tanah, bangunan, dan goodwill. Lalu kreditnya adalah equipment dan unamortized excess 150. Lalu alokasi ini menyesuaikan nilai buku aset anak agar sesuai dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Jika total alokasi 150, maka unamortized excess berkurang 150. Lalu mengamortisasi perbedaan nilai wajar. Setelah alokasi, aset seperti bangunan dan peralatan harus disusunkan berdasarkan nilai wajar baru. Goodwill juga dapat diuji penurunan nilai atau impairment test. Lalu di sini ada jurnal, di debit ada operating sebesar 4 pada building. Lalu equipment di debit 2 pada operating. Dalam contoh mungkin ada penyesuaian tertentu yang unik. Misalnya peralatan justru dibalik karena sebelumnya dialokasikan berlebih atau kurang. Lalu mengeliminasi saldo resiprokal lainnya. Kadang-kadang masih ada akun-akun antar perusahaan seperti dividend payable di buku anak dan dividend receivable di buku induk yang belum dieliminasi. Jurnal entry-nya adalah dividend payable pada dividend receivable sebesar 9. Dengan demikian, di laporan konsolidasi tidak muncul kewajiban atau piutang dividen internal. Lalu di sini ada kertas kerja PEM yang menampilkan data PEM sebagai induk dan SAN sebagai anak perusahaan. Lalu ada kolom debit dan kredit untuk penyesuaian serta kolom konsolidasi. Tabel ini umumnya terbagi dalam dua bagian utama. Yang pertama ada income statement dan statement of return earning. Yang kedua ada balance sheet. Setiap bagian menjelaskan bagaimana angka-angka dari PEM dan SAN digabungkan lalu disesuaikan di kolom debit dan kredit sehingga menghasilkan kolom consolidated yang merefleksikan laporan keuangan gabungan. Yang pertama di sini ada income statement atau laporan laba rugi. Yang pertama ada revenue atau pendapatan. Di sini ada kolom PEM dan SAN diisi dengan jumlah pendapatan masing-masing perusahaan. Lalu kolom consolidated umumnya pendapatan PEM ditambah pendapatan SAN lalu dikurangi dengan penyesuaian debit dan kredit. Jika ada penjualan antar perusahaan atau intercompany sales yang belum terrealisasi ke pihak eksternal, maka akan dihapus melalui entry penyesuaian di kolom debit dan kredit. Lalu ada income from SAN. Ini adalah akun di buku PEM yang mencerminkan pendapatan laba dari kepemilikan saham di SAN. Pada laporan konsolidasi, ini konsolidasi pendapatan dari SAN dihilangkan karena kita hanya ingin menampilkan pendapatan gabungan dari aktivitas eksternal bukan dari transaksi induk anak. Lalu ada COGS dicatat sebagai angka negatif dan dikonsolidasi dijumlahkan dari PEM dan SAN lalu disesuaikan jika ada transaksi antar perusahaan yang perlu dieliminasi. Lalu ada operating expense juga dicatat sebagai angka negatif, dikonsolidasi jumlah dari PEM dan SAN dikurangin atau ditambah penyesuaian tertentu. Misalnya amortisasi atau selisih nilai wajar aset. Terus ada NCI share. Jika PEM tidak memiliki 100% saham SAN, maka ada porsi laba bersih milik pemegang saham minoritas. Porsi ini dicatat sebagai NCI share di laporan laba rugi. Dengan demikian, laba bersih total dibagi menjadi bagian milik induk dan bagian milik non-pengendali. Lalu ada net income. Setelah semua pendapatan tersebut dan beban tersebut digabung, sisa yang menjadi hak induk disebut controlling share of net income. Jumlah ini yang nantinya ditambahkan ke retained earning induk di laporan perubahan laba ditahan. Lalu statement of retained earning. Yang pertama ada beginning retained earning. PEM ini saldo laba ditahan awal tahun, lalu untuk SAN saldo laba ditahan awal tahun anak.
Namun di konsolidasi, return earning anak tidak ditampilkan secara terpisah karena dieliminasi terhadap akun investment in Sun. Lalu ada net income, hanya menambahkan laba bersih yang menjadi hak induk karena di laporan konsolidasi NCI akan dicatat terpisah. Lalu ada deduct dividen yang dibayarkan induk ke pemegang saham eksternal akan mengurangi laba di tahun konsolidasi. Lalu untuk dividen dari Sun ke PAM dieliminasi karena itu adalah transaksi internal. Lalu ada ending return earning di kolom konsolidasi biasanya sama dengan saldo akhir return earning induk jika induk menggunakan metode ekuitas penuh dengan benar. Lalu return earning anak tidak ditampilkan secara terpisah karena sudah dieliminasi juga. Lalu selanjutnya di sini ada balance sheet. Yang pertama ada aset. Aset tersebut ada cash, account receivable, inventory, building, equipment, land, dan lain-lain. Umumnya cukup menjumlahkan aset PEM dan SAN lalu lakukan penyesuaian. Lalu di sini ada penyesuaian nilai wajar jika ada unamortized excess yang dialokasikan ke aset tertentu, seperti bangunan, peralatan, goodwill, dan lain-lain. Lalu ada investment di SAN, dicatat di buku PEM. Pada konsolidasi akun ini dieliminasi dengan ekuitas SAN untuk mencegah double counting. Lalu sisa kelebihan atau selisih bisa masuk ke unamortized excess atau goodwill. Lalu unamortized excess muncul jika harga perolehan investasi PEM lebih besar dari nilai buku ekuitas SAN saat akuisisi. Lalu ada kewajiban di sini account payable, dividend payable, dan lain-lain. Jumlah kewajiban PEM lalu ditambah SAN, lalu hilangkan kewajiban antar perusahaan. Lalu yang di sini yang kelima ada ekuitas, yaitu capital stock dan additional paid in capital yang muncul di laporan konsolidasi itu hanyalah milik PEM atau induk. Ekuitas SAN dieliminasi terhadap investment di SAN, lalu return earning konsolidasi sama dengan return earning induk. Lalu total aset itu sama dengan total liabilitas ditambah total ekuitas. Lalu pastikan setelah semua penyesuaian debit kredit saldo di kolom consolidate seimbang. Selanjutnya, format kertas kerja saldo. Pendekatan neraca saldo untuk kertas kerja konsolidasi menyatukan neraca saldo yang disesuaikan untuk perusahaan afiliasi, baik pendekatan laporan keuangan maupun pendekatan neraca saldo menghasilkan informasi yang sama, sehingga pemilihannya didasarkan pada referensi pengguna. Jika laporan keuangan yang lengkap tersedia, pendekatan laporan keuangan lebih mudah digunakan karena memberikan pengukuran pendapatan induk dan anak perusahaan, laba ditahan, aset, dan ekuitas yang dibutuhkan dalam proses konsolidasi. Jika akuntan diberikan neraca saldo yang disesuaikan untuk dikonsolidasi, maka pendekatan neraca saldo mungkin lebih mudah. Nah, lalu untuk formatnya yaitu neraca saldo yang disesuaikan secara terpisah disajikan dalam 3 kolom pertama. Seperti yang ditunjukkan saya pada lampiran tersebut, akun saldo debit disajikan terlebih dahulu dan ditotal, dan akun saldo kredit disajikan dan ditotal di bawah akun saldo debit. Baris terpisah ditambahkan di bagian bawah daftar akun untuk kepentingan non-pengendali awal tahun. Bagian kepentingan non-pengendali, bagian pengendali dari laba bersih konsolidasi, laba ditahan konsolidasi akhir tahun, dan kepentingan non-pengendali akhir tahun. Akhir, ini penyusunan kertas kerja konsolidasi dengan metode biaya dan metode ekuitas tidak lengkap. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari metode biaya dan metode ekuitas tidak lengkap. Metode biaya sendiri ini, investasi dalam anak perusahaan akan dicatat pada biaya perolehannya tanpa memperhitungkan perubahan laba atau rugi anak perusahaan, dan dividen yang diterima dari anak perusahaan akan diakui sebagai pendapatan. Sedangkan dalam metode ekuitas tidak lengkap, induk akan mengakui bagian laba atau rugi anak perusahaan tetapi tidak mencatat amortisasi aset yang diperoleh saat akuisisi, dan dividen yang diterima induk dianggap sebagai pengurang dari investasi.
Sekian pembahasan dari kelompok 7 mengenai chapter 4 tentang consolidation, techniques, and procedures. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.